Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Fajar Khatami dengan NPM 225506100 dari kelompok 1B. Baik, sekarang saya akan menjelaskan register yang dimulai dari register PIPO. Register PIPO merupakan register parallel out yang dimana berarti input bitnya dimasukkan secara berentak dan output bitnya juga keluar secara serentak atau berbarengan. Baik, di sini kita langsung saja coba. Di sini saya akan memasukkan bilangan desimal 5 yaitu bitnya 1010. Di sini kita masukkan bitnya 1010. Maka terlihat di sini outputnya juga 1010. Mengapa bisa begitu? Karena di sini 1 masuk ke flip flop di sini dan langsung keluar di sini outputnya 1. Di sini 0 masuk ke D flip flop di sini, maka keluarnya 0 juga di sini. 1 di sini masuk ke D flip flop di sini, keluarnya juga 1. 0 di sini masuk ke D flip flop di sini, keluarnya juga 0. Maka di sini inputnya 1010 dan outputnya 1010, maka ini berarti simulasinya berhasil. Di sini dia akan berubah outputnya ketika clocknya bersinyal 1 atau pada rising edge ya. Lanjut ke SISO. Pada rangkaian register SISO ini, di sini clocknya diganti secara manual ya switchnya. Diganti secara manual agar prosesnya kelihatan. Karena pada SISO ini merupakan serial in, serial out yang dimana berarti input bitnya kita masukkan secara berurutan dan keluarnya juga secara berurutan. Kita masukkan saja bilangan desimal yang sama yaitu 1010 itu kita masukkan ini 1, kita nyalakan clocknya 1, maka di sini 1 akan masuk ke key U1 dan ganti jadi 0, dinyalakan, maka di sini key yang di U1 tadi pindah ke atau bergeser ke key U2. Kita dapat lihat di sini 1 dan 0 yang barusan dimasukkan masuk ke key U1. Kita masukkan lagi 1 di sini, terus kita nyalakan, tadi sudah dinyalakan. Dan di sini input 1 yang baru di input tadi akan masuk ke QU1 dan 0 yang tadi berada di QU1 bergeser ke QU2 dan 1 yang tadi berada di QU2 bergeser ke QU3. Selanjutnya kita masukkan input 0 yaitu input terakhir. Di sini nyalakan 1, maka di sini 0 akan masuk ke QU1, 2 akan masuk ke 1 yang tadinya di QU1 bergeser ke QU2, 0 yang tadinya berada di QU2 bergeser ke QU3. Kita dapat di sini 1, 0, dan 1 tadi yang berada di QU3 akan masuk ke QU4 dan langsung keluar hasilnya di sini. Maka di sini 1, 0, 1, 0, berarti di sini 0. Nanti kita nyalakan lagi switchnya. Nah, di sini yang tadinya 0 berada di QU3 pindah ke QU4 dan langsung kelihatan hasilnya 0. Dan yang tadinya 1 berada di Q2 pindah ke Q3, di sini kita dapat lihat 1 di sini, dan 0 yang tadi di flip flop U1 ini pindah ke di flip flop U2 ini, itu Q2 ini kita dapat lihatnya 0, di sini 0. Kita nyalakan lagi, maka 1 yang tadi ada di Q3 bergeser ke Q4 dan kita langsung dapat hasilnya di sini adalah 1. Di sini yang tadinya 0 di Q2 berpindah ke Q3. Kita nyalakan lagi. Nah, di sini 0 yang tadinya berada di Q3 pindah ke Q4 dan akan keluar hasil terakhir adalah 0. Maka benar ya hasilnya yang tadi inputnya 1010 secara berurutan karena serial in dan keluarnya juga secara berurutan yaitu 1010 serial out. Kita lanjut ke rangkaian register SIPO. Nah, pada rangkaian register SIPO ini juga kita clocknya diganti secara manual ya, biar prosesnya dapat terlihat. Di sini sama kita akan
memasukkan SIPO yang berarti serial in, memasukkan bitnya secara berurutan, dan parallel out berarti keluarnya secara serempak bitnya. Di sini sama kita akan memasukkan bilangan desimal yang sama yaitu 5, bitnya adalah 1010. Pertama kita masukkan 1, nyalakan switchnya, maka satunya akan masuk ke QU1, kita lihat di sini, kita masukkan 0, maka satunya akan bergeser ke QU2, nolnya akan masuk ke QU1, kita lihat di sini. Kita masukkan lagi 1, yaitu bit selanjutnya, kita nyalakan lagi. Nah, di sini 1 masuk ke QU1, 0 yang tadi di QU1 pindah ke QU2, kita dapat lihat di sini, dan 1 yang tadi di QU2 pindah ke QU3, kita dapat lihat di sini. Selanjutnya adalah input bit 0. Nah, maka di sini 0 yang barusan di input akan masuk ke QU1, dan selanjutnya 1 yang tadi berada di QU1 masuk ke bergeser ke QU2, dan 0 yang tadi berada di QU2 bergeser ke QU3, dan 1 yang berada di QU3 tadi bergeser ke QU4. Maka sudah terlihat outputnya adalah 1010, yaitu sama dengan bit yang kita inputkan tadi juga 1010. Maka proses atau simulasi register SIPO ini berarti berhasil. Kita lanjut ke, oh ya, SIPO ini berarti serial in parallel out, masuknya secara berurutan dan keluarnya juga secara serempak kayak ini. Kita lihat langsung 1010 outputnya. Baik, kita lanjut ke rangkaian terakhir yaitu PISO. Nah, oke. Pada rangkaian PISO ini merupakan rangkaian parallel in serial out yang berarti masuknya secara serempak dan keluarnya secara berurutan. Di sini terdapat clock dan switch ya. Nah, ini maaf kita nol-nolkan. Di sini sama kita akan memasukkan bilangan desimalnya adalah 5 dan bitnya adalah 1010. Nah, di sini kalau switch-nya belum menyalakan 1, maka eh, outputnya belum jalan secara berurutan ya. Nah, jadi di sini sudah kita inputkan 1010. Nah, maka di sini langsung tersimpan 1, di sini di DevFlip 14 ini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, dapat dilihat di key-nya ini ya. Di key-nya di sini Q14-nya 1, Q13-nya 0, Q12-nya 1, dan Q11-nya 0. Jadi sudah tersimpan di sini, atau nih kalau belum dinyalakan dia masih di load mode ya, mode load. Nah, jadi jika kita nyalakan switch-nya, kita simulasikan dulu, maka dia akan keluar secara berurutan karena dia serial out. Baik, penjelasan prosesnya adalah seperti ini. Jadi input 0 di sini yang akan masuk ke U11 kan. Di U11 ini akan masuk ke gerbang N di sini bersamaan dengan eh, switch yang tadi sudah dinyalakan, maka 1, 0 karena di N kan sudah pasti hasilnya adalah 0. Di sini gerbang N di sini dia memiliki input ketiga dan input dari switch, yaitu switch yang sudah dinotkan. Maka hasilnya di sini masuk 0, di-AND-kan dengan 1, 0, maka di-OR-kan 0, 0, maka masuk ke clock yang berada di maksudnya maksud saya D flip-flop U12 ini di sini. Maka di sini 0 yang di sini tadi di D flip-flop U11 pindah ke D flip-flop U12, dan 1 yang tadi berada di D flip-flop U12 pindah ke D flip-flop U13, dan 0 yang berada di D flip-flop U13 akan bergeser ke D flip-flop U14. Maka 0-nya akan langsung keluar. Maka yang sudah terlihat di sini adalah 1, 0. Nah, 0 yang tadi di sini masuk lagi ke gerbang N di sini. Maka karena gerbang N dan salah satu inputnya 0 sudah pasti hasilnya adalah 0.
Dan di sini ada gerbang N yang inputnya berasal dari input kedua bersamaan dengan input switch yang sudah dinotkan. Maka 0 di N-kan dengan 0, maka outputnya adalah 0, selanjutnya 0, di-OR-kan dengan 0, maka 0-nya masuk ke D flip-flop U13 ini. Maka yang tadinya 1 berada di D flip-flop U13 akan pindah ke D flip-flop U14 di sini. Maka keluarlah di sini 1. Nah, selanjutnya 0 yang di sini akan masuk lagi ke gerbang di sini. Gerbang N di sini. Nah, gerbang N di sini karena 0, sudah pasti di N kan hasilnya adalah 0. Dan di sini juga terdapat gerbang N dengan input yang berasal dari input bit pertama dan switch yang sudah dinotkan. Maka 0 di N-kan dengan 1, hasilnya adalah 0, dan selanjutnya 0 di OR-kan dengan 0, maka 0 akan masuk ke D flip-flop U14 ini. Maka dia hasil terakhirnya akan keluar 0. Kita coba simulasikan lagi ya. Ini 1 kan, ini 1, 0, 1, 0. Kita simpan. Oke, kita jalankan. Oh, sudah. Nah, maka 1, 0, 1, 0. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.